Shalom. Senang sekali berjumpa dengan beberapa bapak ibu yang sudah hampir 2 tahun gak ketemu. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Mari langsung kita buka Matius pasal yang pertama. Sebagaimana tanggal 21 November yang lalu saya ada bersama dengan Anda, saya berkata bahwa di minggu pertama saya akan berbicara sebelum kelahiran. Nanti tanggal 24 malam, jam 7 malam online, Pak Niko akan melayani candlelight service di ERC online, di YouTube dan juga Facebook. Dan setelah itu tanggal 25 pagi jam 10, hampir 200-an jemaat, 200-an volunteer sepanjang 2 bulan terakhir ini. Mereka berupaya, mereka latihan sampai ke cucu saya latihan dan akan perform untuk perayaan Natal tanggal 25 hari Sabtu jam 10 pagi juga lewat online. Nah nanti di tanggal 25 saya akan membahas mengenai kelahiran Yesus. Nah untuk tanggal 26 nanti juga saya akan bersama dengan Anda on-site. Saya akan membahas setelah kelahiran Kristus. Nah hari ini kita akan lihat kehamilan Kristus Yesus. Matius pasal yang pertama. Yuk sama-sama kita buka. Perikop LAI ya benar, yaitu adalah kelahiran Yesus Kristus. Tetapi kalau kita jujur dan kita kalau teliti dengan cermat, tidak ada proses kelahiran di sana. Yang ada adalah proses kehamilan. Kalau Anda jujur di Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai 25, tidak ada proses kelahiran sama sekali. Tidak ada. Yang ada adalah proses kehamilan Yesus Kristus. Itu konteks yang saya dapatkan. Tetapi ya memang secara keseluruhan ayat yang ke-18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya selalu mengatakan bahwa kelahiran Yesus tidak dititipkan di tengah-tengah negara. Kelahiran Kristus tidak dititipkan di tengah-tengah bangsa. Kelahiran Kristus tidak dititipkan di tengah-tengah kekaisaran Romawi. Ternyata kelahiran Kristus dititipkan di dalam keluarga. Katakan amin. Nah betapa pentingnya ini yang namanya keluarga. Karena keluarga adalah satu media yang digunakan sorga untuk kelahiran sang juru selamat. Dan ketika itu posisinya jelas, yaitu adalah masih bertunangan, belum berhubungan seks. Maka sebagaimana Yesaya berkata bahwa Kristus Yesus harus dilahirkan dari seorang darah, seorang perawan. Nah apa yang terjadi? Tentunya ada kebingungan. Ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya sebetulnya belum bersuami ketika itu, masih bertunangan. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, yang saya ingin bahas yaitu adalah ayat yang ke-20, yaitu kekuatan daripada sebuah visi. Maka saya berikan judul tema khotbahnya, Equipped by Vision. Saya berikan judul tema khotbahnya, yaitu adalah kekuatan daripada sebuah visi. Semua kita tahu visi adalah tujuan. Semua kita tahu visi adalah goal. Semua kita tahu visi itu adalah satu harapan yang ingin kita capai. Itu adalah visi.
Saudara, kita bersyukur di tengah-tengah gereja GBI Gatot Subroto, seorang visioner, di mana gembala pembina kita setiap bulannya selalu berbicara soal visi. Dari manapun sudut beliau mengambil firman Tuhan, selalu the vision itu selalu disampaikan setiap bulannya, yaitu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Beliau bisa berbicara lewat doa, beliau bisa berbicara lewat pujian, beliau bisa berbicara lewat kedatangan Tuhan kali kedua, beliau bisa berbicara dalam berbagai macam sudut. Tetapi hati visinya adalah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu adalah visi, itu adalah visi. Dan saya bersyukur secara pribadi, saya ada di gereja yang ada di dalam visi. Tolong katakan ya. Kenapa? Karena saya terkadang lelah, tetapi visi memberikan kekuatan kepada saya. Terkadang saya jenuh, tapi visi memberikan kekuatan kepada saya. Terkadang saya capek, tapi visi yang memberikan kekuatan kepada saya. Saudaraku, Anda sebagai orang percaya harus diperlengkapi dengan visi. Katakan ya. Harus, karena terkadang kita lelah. Karena terkadang kita jenuh, terkadang kita bosan. Tapi saya dapati sampai hari ini saya tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu proses ada kekuatan di dalam visi itu sendiri. Yang membuat kita bersemangat, antusias, yang membuat kita terus bergairah. Tantangan ada? Pasti ada. Tetapi itulah yang saya dapati dari seorang Yusuf. Pastinya dia bingung, tapi di mana ayatnya? Yuk sama-sama kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud untuk menceraikannya, yang secara diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Nah, dalam mimpi di sini, dalam rangkaian berbagai Alkitab berbahasa Inggris, mimpi juga sering disebut sebagai vision. Jadi vision itu bukan hanya sekedar penglihatan. Vision juga bukan sekedar yang namanya adalah wahyu. Tetapi vision juga seringkali dalam Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata dream. Menggunakan kata mimpi. Tentunya di sini bukan sekedar bunga tidur. Ya enggak sih? Yang namanya mimpi itu apa? Betul ya? Bunga tidur gitu ya. Ini bukan sekedar bunga tidur. Tetapi ini jelas ini adalah vision. Nah, perhatikan apa visinya. Dan menurut saya inilah yang membuat Yusuf kuat sampai akhir. Inilah yang membuat Yusuf membatalkan untuk menceraikan. Visi inilah yang membuat Yusuf kuat sampai menantikan anak itu lahir dari istri yang tidak disentuhnya. Menurut saya itulah kekuatan daripada sebuah visi. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat yang ke-23, yuk sama-sama kita baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan perhatikan ayat yang ke-24, saya akan tambahkan untuk Anda. Inilah the power of vision, inilah equipped by vision. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Katakan amin. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa itulah kekuatan daripada sebuah vision. Dan saudaraku, kalau kita melihat apa yang dikatakan Alkitab dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Ibrani, bahwa yang namanya Abraham sudah tidak punya dasar untuk percaya. Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap sampai akhir. Sepakat nggak dengan saya memberikan kekuatan daripada Abraham itu adalah visi. Visinya sederhana. Saudaraku, di tengah malam bolong, dia cuma lihat bintang. Alkitab dengan jelas berkata bahwa keturunanmu akan sebanyak itu. Hanya itu doang.
Saudaraku, untuk mendapatkan visi tidak harus yang spektakuler caranya. Siapapun bisa dapat visi. Siapapun bisa dapat mimpi. Dan itu tidak perlu spektakuler. Jelas-jelas Abraham cuman memandang ke langit saja. Ada tiba-tiba ada suara bahwa sebanyak itulah keturunan yang akan aku anugerahkan kepadamu. Saudaraku, untuk mendapatkan visi itu sebetulnya sangat simple, luar biasa. Gereja kita 2022 saya sudah tahu persis visi yang kita akan kerjakan, apa yang kita akan lakukan. Kita sudah tahu persis. Gereja ini tidak akan lagi menjadi gereja lokal, tapi gereja ini akan menjadi gereja global. Katakan amin. Yang onsite ini gereja lokal, yang di Cool itu gereja lokal. Tetapi yang mana kita melayani sampai ke ujung-ujung dunia, itu adalah gereja global. Saudaraku, saya harus menyenangkan visi yang besar. Saya nggak mau pengen hanya visi yang cuma hanya di Sawangan saja. Justru dengan online ini saya bersyukur. Saudaraku, pelayanan kita tidak akan pernah bisa lagi dibatasi oleh 4 tembok gereja ini. Tolong katakan ya. Tidak akan pernah bisa lagi dihalangi oleh 4 tembok ini. Kita sedang bersiap, kita sedang bergairah untuk kita bukan hanya gereja lokal, tapi kita juga gereja global. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Perhatikan saudaraku, Amsal 29 ayat yang ke-18. Kenapa menjadi penting yang namanya lah vision? Karena Amsal 29 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Alkitab berbahasa Inggris dari King James sangat jelas sekali. Where there is no vision. Tetapi Alkitab berbahasa Inggris dari King James, saudaraku, itu terjemahannya sangat tegas. Alkitab LAI sopan menurut saya. Maka liarlah rakyat. Tapi Alkitab berbahasa Inggris berbeda. Alkitab dengan jelas berkata bahwa bila tidak ada visi, maka yang namanya manusia itu binasa. Saudaraku, bukan hanya sekadar liar, tapi binasa. Karena tidak punya tujuan hidupnya. Tidak punya goal dalam hidupnya. Tidak ada visi dalam hidupnya. Dan visi itu adalah firman itu sendiri, katakan ya. Maka tadi kita nyanyikan bahwa kita harus yakin bahwa apa saja yang Tuhan kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, penting sekali gereja punya visi, penting sekali keluarga juga punya visi. Saya bersyukur sebagai seorang ayah, saya bersyukur menjadi seorang kakek, tapi juga sekaligus gembala sidang. Saya bersyukur untuk itu. Itu menurut saya anugerah dari Tuhan untuk saya pribadi. Saya bukannya seorang ayah, saya bukannya seorang suami, saya bukan hanya seorang hamba Tuhan, tetapi sekaligus juga menjadi gembala daripada gereja ini dan juga seorang kakek. Saudaraku, sorry, untuk kami yang namanya keluarga adalah utuh, bukan hanya kami membangun kebersamaan dalam keluarga, tapi kami juga bekerja sama dalam pelayanan. Katakan amin. Kami juga bekerja sama dalam pelayanan dan saya senang saudaraku sampai cucu-cucu saya melayani di tempat ini karena saya tahu persis begitu banyak orang. Saudaraku, ayahnya diaken, ayahnya gembala, anaknya entah ada di mana. Tidak mau melayani bersama-sama dengan orang tuanya. Tidak mau. Kenapa? Menurut saya bukan hanya membangun kebersamaan dalam keluarga, tapi juga harus bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah. Itu adalah visi besar yang sederhana sebetulnya di dalam keluarga. Nah, saya pelajari ada 4 hal dengan cepat. Bagi Anda yang ingin dengan cepat belajar dan juga mencatat silahkan. Yang pertama, saudaraku, visi Tuhan memperlengkapi kita untuk tetap berharap dan beriman kepadanya. Menurut saya yang memberikan kekuatan kepada Yusuf adalah visi. Tolong katakan ya. Dia dijual, dia dibuang, dia difitnah, dia diperlakukan tidak adil, yang bertahan sampai akhir menurut saya adalah visinya. Karena dia sudah tangkap itu visi. Dia tetap percaya, dia tetap berharap, dia tetap beriman. Kenapa? Karena visi itu yang memberikan kekuatan.
Dan saya selalu berkata selama pandemi ini bahwa sebelum pandemi saya tidak pernah khotbah soal harapan. Kenapa? Karena doa kita kayaknya rasanya di depan mata, pasti dijawab Tuhan, ya enggak sih? Tapi setelah pandemi kok rasanya kok menjauh begitu. Harapan justru adalah sesuatu yang penting di masa pandemi ini. Dan kita punya harapan dan pengharapan kita dalam Kristus Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah mengecewakan. Dan ketika Anda punya visi itu, saudaraku, visi itu sebetulnya menolong kita. Katakan bersama dengan saya, menolong. Saya banyak ditolong oleh visi. Saya banyak ditolong oleh visi. Ketika lelah, ketika bosan, ketika capek, ketika hasilnya tidak seperti yang saya inginkan, tetapi visi itu menolong saya. Sehingga saya tetap berharap dan saya tetap percaya bahwa visi itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, visi Tuhan memperlengkapi kita untuk apa? Untuk kita menemukan hikmat. Ketika kita terus berjalan dalam visi, maka Tuhan akan anugerahkan hikmat itu. Untuk kita bagaimana mencapai visi itu. Agar kita kreatif, kita inovatif. Sepakat nggak dengan saya, rahmatnya selalu baru setiap hari. Arti selalu baru berarti adalah dia kreatif. Selalu baru artinya dia inovatif. Artinya selalu baru itu artinya adalah, saudaraku, Tuhan tidak pernah pakai yang lama. Tuhan tidak pernah pakai yang sudah usang, selalu baru. Ada kreativitas inovatif, inovasi yang datang daripada visi itu sendiri. Nggak mati akal. Katakan bersama dengan saya, nggak mati akal. Belum semua, katakan bersama dengan saya, nggak mati akal. Beberapa hari yang lalu tanggal 16 November, istri saya kedatangan sahabat. Dan sahabat yang membawa 2 stafnya yang ternyata bukan Kristen. Ya, dalam obrolan jam 4 sore, akhirnya kita ngobrol, akhirnya kita bercerita. 4:30 sore, tiba-tiba dia berkata, kalau gitu saya yakin Pak, saya mau dibaptis Islam. Dan ketika saya mau dibaptis Islam, saudara, kebetulan di rumah banyak orang. Dan kita dengan sukacita menyambut satu pasang suami istri yang bukan Kristen dari Kedar Nebayot datang kepada Tuhan. Dan setelah itu dengan cepat saya hubungin kolam renang yang ada di belakang rumah yang cuma 3 menit. Yang mana selama pandemi ini sudah 80 jiwa yang dibaptiskan di tempat itu. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangannya lah yang lebih baik lah, yang lebih pantas. Saudaraku, udah 80 jiwa yang dibaptiskan di kolam renang itu. Dan saudaraku, saya sudah langganan sama kolam renang di belakang rumah. Namanya Cahyo. Saya telepon, nggak diangkat. Udah gitu saya telepon ke kantor pemasaran, baru diangkat. Pak, maaf, Cahyonya meninggal. Saya kaget. Saya kagetnya luar biasa. Padahal dia tuh langganan saya. Pokoknya dia tuh baiknya luar biasa. Pernah satu kejadian Pak. Kita datang jam 2 siang, hari Minggu. Ternyata ada kawinan. Jadi di sekeliling kolam renangnya penuh dengan pondok-pondok. Ada sate kambing gitu kan. Kolam renangnya dipenuhi dengan pondok-pondok gitu. Ada sate kambing, ada mie bakso, ada mie apa. Si Cahyo tuh baiknya. Kita ketika itu kumpul 8-7 orang dari Bogor, dari kota-kota lain dibaptis. Tenang Pak, saya sediain tempat Pak. Paling atas Pak, tempatnya kosong. Jadi Bapak bisa pengarahan di tempat yang kosong Pak. Jadi aku pengarahan dan puji nama Tuhan. Selesai pengarahan, hujan. Bubar yang kawin, begitu saudara. Bubar yang kawin, yang kawin bubar mereka semuanya berteduh gitu. Ketika kita semua mereka lagi berteduh, aku bilang sama Cahyo, yuk sekarang aja ya. Iya Pak, gak apa-apa Pak, ayo Pak. Baptis cuma 2 menit kok. Kan gak satu-satu kalau sekarang kan physical distancing. Sekarang kan mau 20 orang, mau 30 orang, saya cuma tinggal sebut nama, mati sendiri. Dan bangkit sendiri, gampang tuh. Kan gak perlu satu-satu kalau sekarang kan, simple. Dan apa yang terjadi? Pokoknya jangan hilang akal aja dalam Tuhan. Harus kreatif, harus inovatif. Dan apa yang terjadi? Ketika kita mau masuk, saudaraku, itu yang keluarga yang nikahnya bilang gini, keluar. Ini kolam renang saya booking dalam 1 hari dan tidak boleh ada acara, apalagi acara Kristen.
keluar dari sini. Wah, dia ngamuk. Saya sama Andi udah bahasa rohani ya. Syarabakana muradakana wayasi. Saudaraku, ketika dia ngamuk begitu, dia diam. Ketika dia diam, saudaraku, saya cuma ngomong gini, Bu, saya cuma minta waktu kurang dari 2 menit. Bener 2 menit? Bener, wong semenit juga cukup kok. Kok gak ada yang amin? Jangan hilang akal dong. Wong cuman dikumpulin, masukin plung, sebutin nama satu-satu, mati, bangkit, berangkat, sudah masuk surga. Aman tuh. Dan akhirnya boleh katanya. Kalau cuma 2 menit. Dan akhirnya cuma 1 menit. Dan saya banyak kehilangan Cahyo. Saya bilang, si Cahyo kemana? Meninggal Pak. 1 minggu yang lalu. Aku bilang nama yang gantinya namanya Sugeng. Genggam, sorry Geng, ini ada 2 nih mau dibaptis nih. Aduh Pak, jangan Pak. Jangan Pak. Kenapa? Karena kolam renungnya penuh Pak. Ini jam 4:30 sore Pak, penuh Pak. Boleh Pak nanti jam 6:30 malam. Waduh saudara. Nanti kalau udah gelap orang pada bubar boleh Pak. Ini namanya juga penggantinya kan agak ketakutan, beda sama Cahyo. Udah sampai di sana. Dan apa yang terjadi? Si Cahyo, si Sugeng jangan. Aku tuh bilang begini sama yang suami istri. Kalau mau ya sudah, di kolam koi saja. Boleh, tapi begitu sudah kan. Jangan hilang akal. Loh, kok gak ada yang amin? Pas nyemplung, saudaraku dibaptis, habis dibaptis, diposting di Reels, diposting di TikTok, diposting di mana-mana. Saudaraku jadi viral. Yang lihat sudah 120.000 orang. Tapi Anda tahu, banyak yang maki, namanya juga netizen. Apa katanya? Kalau baptis kok di kolam koi, kurang sakramen, kurang kudus katanya. Anda tahu jawaban saya? Saya puluhan kali baptis orang di Sungai Yordan. Ada mujair. Ada mujair. Lah emang Yesus waktu dibaptis di Sungai Yordan lelenya pada pergi semua? Enggak ada. Ya mujair ya ada. Ada lagi katanya. Dikosongin dulu dong. Hah? Dikosongin dulu. Kalau dikosongin dulu, diangkat dulu ikannya, baru nanti dimasukin orangnya. Lah iraha anggeusna. Saya cuma mikir sederhana, saya berulang kali baptis di Sungai Yordan, mau pentahiran Naaman, baptisan, tetap saudaraku digigit mujair. Digigit mujair kok, nggak apa-apa. Mujairnya kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Visi yang pertama, saudaraku membawa kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Visi yang kedua, di dalamnya ada hikmat. Di dalamnya ada kreativitas, ada inovasi. Yang penting sorga, lutut bertelut, lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, perhatikan, visi itu membuat kita bisa melompat kepada tembok keterbatasan, tembok kesalahan, tembok tantangan. Saudaraku, ada begitu banyak tantangan selama pandemi ini. Memasuki tahun 2022 dengan Omikron lah. Saudara pasti ada tantangan. Tetapi saya tahu persis. Visi yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan. Visi yang membuat kita tidak lemah. Visi yang membuat kita tidak mundur. Visi yang membuat kita terus berjalan. Saya tidak menggunakan kalimat breaks the wall. Saya tidak menggunakan kata hancurkan tembok. Enggak. Sepakat enggak dengan saya? Tembok pasti akan selalu ada. Yang penting adalah kita punya semangat, kita punya antusias, kita punya harapan, kita punya percaya bahwa kita bisa lompati tembok. Itu jauh lebih penting. Kita lompati tembok. Saudaraku, ini peralatan yang ada di gereja ini sudah hampir mustahil, saudaraku. Hampir mustahil. Dengan hitungan keadaan gereja. Ini semua mustahil. Semua mustahil. Enggak ada hitungannya, enggak nyampe ngitungnya. Saudaraku, ini satu kamera aja berapa ratus juta. Saudaraku, enggak mungkin. Tetapi kenapa menjadi mungkin? Karena ada visi, katakan ya. Karena saya punya kerinduan. Tuhan pakai gereja ini.
Saya punya kerinduan. Pandemi gak boleh menghalangi apapun. Covid gak boleh menghalangi visi. Katakan ya. Oleh karena itu kita bisa lompati setiap tembok. Bukan barang murah, tetapi semua karena kasih karunia. Tuhan perlengkapi. Dan kita bisa menjangkau bangsa-bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang pertama, visi memperlengkapi kita untuk tetap berharap dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kita menemukan hikmat di dalam visi. Di sana ada kreativitas, di sana ada inovasi. Dan yang ketiga, kita bisa melompati tembok keterbatasan, melompati tembok kesalahan sekalipun. Saya banyak salah, banyak ambil keputusan salah juga, beli alat, tidak salah, puluhan juta nggak kepakai. Beli alat ini, ya karena nggak ngerti, pakai puluhan juta, ya nggak kepakai, ya sudahlah. Ya memang, ya ini gereja, kita bukan televisi. Kok nggak ada yang ngamen? Kita gereja, kita bukan perusahaan pembuat film, kita gereja. Tapi ya tidak apa-apa lah, memang itu harus kita kerjakan, kita kerjakan. Saudaraku, ketika di awal saya nggak pernah bisa lupa, ketika kita baru satu kamera. Kita nabung. Ini supaya suara lebih bagus, kita harus beli headset. Udah gitu kita beli headset, saudaraku, harganya belasan. Tapi setelah itu gak kepake, rasanya nyesek banget. Nyeseknya luar biasa gitu. Waduh, kenapa gue harus beli gitu. Udah gitu mau dijual lagi gak ada yang beli kan gitu. Mau tukar pakai orang juga gak bisa dipakai gitu kan. Waduh, nyeselnya luar biasa. Tapi ya banyak kesalahannya, keputusan-keputusan yang saya salah sampai ambil. Tetapi menurut saya, saudaraku, visi bisa memperlengkapi kita. Untuk kita bisa menang melawan kesalahan kita sendiri. Yang terakhir, visi menemukan, bahkan untuk mengembangkan potensi diri kita sendiri. Itu adalah kekuatan dari visi. Visi, saudaraku, yang tiba-tiba Tuhan perlihatkan firman, yang Tuhan perlihatkan mimpi, yang Tuhan perlihatkan di dalamnya tuh tiba-tiba potensi yang di dalam tiba-tiba bisa muncul begitu saja. Bisa muncul begitu saja. Kita sih bersyukur, saudaraku, tim production hari ini. Dihitung, saudaraku, 25 orang. Itu anak-anak 25 orang. Anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun. Saya cuma kasih visinya aja. Mau gak jalanin? Yuk, ini visinya. Yuk kita jangkau sama-sama, ini visinya. Tiba-tiba potensi-potensi itu muncul. Saudaraku, tentunya mereka sangat mengasihi gereja ini. Tentunya mereka sangat mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena mereka mencintai pekerjaan Tuhan, mereka mencintai gereja Tuhan, mereka mencintai. Karena saya selalu bilang sama teman-teman anak-anak muda, jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa saya minta Anda melayani untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Tidak. Justru gereja ini untuk menolong anak-anak muda temukan potensi. Yang mana nanti mereka bekerja, mereka akan gunakan itu. Justru selaku gereja harus menolong. Gereja bukan hanya sekedar ayo pelayanan. Kita cuma kasih visi saja. Ketika mereka temukan visinya, potensinya tiba-tiba muncul. Mereka mengasihi gereja ini, mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan saya tahu persis tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Sederhana saja, yang paling sederhana aja. Teman-teman tim production itu gak ada yang nganggur. Mereka tuh bekerja semua. Hari Senin sampai hari Jumat mereka kerja semua. Itu luar biasa. Tuhan perhitungkan, katakan ya. Tuhan tuh perhitungkan. Betul, saudaraku. Tidak ada pernah yang sia-sia di hadapan Tuhan. Betul itu. Saya alami sendiri. Orang lain restorannya tutup, tokonya tutup, pabriknya tutup, PHK-nya di mana-mana. Teman-teman kita, saudara production kita, nggak ada yang nganggur. Semuanya kerja. Senin sampai mereka kerja, mereka produktif. Hari lainnya mereka memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.